Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah pengawasan rutin dan ahad pagi wonten ing gedung dakwah Muhammadiyah Weru Sukoharjo rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita ambil kesupen dan sanjungan Allah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan sampun paring kathah sangat nikmat dhateng kula panjenengan sami sehingga ngantos enjang menika wonten swasana ingkang remenaken. Insyaallah penuh rahmah berkah lan maghfirah kula panjenengan sami tasih dipun kampilaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih boten sanes membuktikan diri beliau kula panjenengan sami insyaallah termasuk orang-orang yang beriman. Saged rawuh wonten ing majelis ingkang mulya mekaten lan saged pepanggih kalian tiyang-tiyang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boten sanes nggih menika nindakaken dawuhipun Allah. Tolabul ilmi ngangsu kawruh sesarengan babagan. Abu Dzar Al-Ghifari, keluarnya kamu dari rumah pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah. Itu lebih baik daripada sholat sunnah berapapun rakaatnya. Ini ingkang dados motivasi kula panjenengan sami. Rasulullah memberikan motivasi bagaimana pentingnya untuk apa? Mencari ilmu. Tolabul ilmi. Kula panjenengan sami salat sunah sedalu semak sedinten sedalu niku pinten rakaat Bu? Selama rakaat itu bagaimana? Nah ini mempelajari satu ayat dari kitab Allah gitu. Satu ayat itu lebih baik daripada kita sholat sunnah berapa puluh kan. Ini kan motivasi. Ini alhamdulillah ternyata deh penuh pakai. Ini kan 100 cm langkung buke. Alhamdulillah. Tanggal 6 mesti dompetnya sedo kandel. Semangat ibadah kita luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati,
Sobi kalau panjenengan sami menggali tren rasa takwa kita kepada Allah itu saat ini mengalami kenaikan atau penurunan. Ini betul. Munggah ya. Alhamdulillah. Berarti saya tahu bohong, orang tahu ngrasani. Orang gampang nesu kudune ngoten. Nah, wis baru foto kanthi kota malah nesune soal banter. Berarti ya laku takutnya betul sampai. Tentu dari sejak kalau ini selama bulan Ramadan dengan begitu banyak aktivitas ibadah kula panjenengan sami siang Ramadan sebulan penuh, sholat tarawih sebulan penuh, qiraatul Quran sebulan penuh, infak sedekah sebulan penuh, zikir, berdoa, istighfar sebulan, nopo cukup sebulan penuh. Bapak Ibu yang saya hormati. Terus kula panjenengan sami kedah bersyukur dipun paring yuswa ingkang panjang tapi ugi berkah, bisa melewati menikmati suasana bulan Ramadan yang begitu orang mudah di dalam berbuat kebaikan, hatinya condong kepada suatu kebaikan. Itu saat bulan Ramadan. Nah, bagaimana sesuatu yang baik ini setelah Syawal, kemudian ini Dzulqa'dah, ini yang menerbit Pak ya. Sudah siap bukan? Siap. Alhamdulillah. Siap bukan siap ya alhamdulillah. Yang begitu banyak aktivitas yang kita lakukan, tentu bisa membuat diri kita bisa menjadi lebih baik kan teman ya. Maka mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabbi. Barang siapa yang pada hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada kemarin, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Maka tren ibadah sejak bulan Ramadan Syawal sampai sekarang, bagaimana itu sekarang selalu meningkat. La'alakum tattaqun, bertambah ketakwaannya kepada Allah. Kenapa kita harus takwa? Karena dengan takwa itu kita bisa mengenali yang namanya apa? Yang namanya kebaikan. Tanpa ada takwa kita tidak akan mengenal suatu kebaikan. Maka bagi kita orang yang beriman, ketika kita mengenali suatu kebaikan, tentu berusaha untuk bisa mengamalkan. Di samping itu kita juga mudah dapat mengenali yang namanya keburukan. Maka tentu kita sebagai seorang yang beriman sudah mengenal namanya suatu keburukan, berusaha untuk bisa menjauhinya. Karena manakala kita melakukan suatu keburukan, ini suatu maksiat yang dapat mendatangkan suatu dosa. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tanpa ada takwa dalam diri kita mudah akan mendapatkan suatu fitnah dunia yang saat ini ya tidak hanya orang-orang tertentu, kita pun bisa terkena fitnah dunia yang saat ini yang begitu besar kalau kita rasakan. Apa fitnah dunia itu? Yaitu manakala di depan kita itu ada suatu kebaikan dan ada suatu keburukan, tapi kita masih ragu-ragu, tesih bingung, arep milih sing apik apa arep milih sing elek. Ini bisa terjadi, Pak. Contoh kenawan. Nah, ini kalau tidak ada ketakwaan yang kuat daripada kita semua. Ketika di depan kita ada suatu yang halal,
ning sithik, syarat ning sithik berarti. Di depan ada sesuatu yang halal, ning oke. Niki pun gak bingung kok Pak Nendo ngati-ati. Nggih boten. Bingung. Ketika di depan ada sesuatu yang halal sedikit, haram yang banyak, oke. Orang yang wong meruh, iki yo wis bingung meneh Pak. Wah, bingung meneh. Halalnya sedikit, haramnya oke. Orang yang wong meruh, wah bingung. Iki. Inilah manusia, nggak hati-hati bahaya ini. Bisa terjadi kepada siapapun. Mungkin kadang-kadang orang aku atau masalah ada kesempatan loh. Tapi ketika halal ini sedikit haram banyak, orang yang mau meruh tambah melih nopo. Enek kesempatan, saya bingung melih. Orang yang mau meruh enek kesempatan halal sithik haramnya oke. Tambah melih kebutuhannya saya oke. Orang ini saya bingung melih lho Pak ini. Iya bisa dirasakan. Wis BR ini gunung dan mobil lain, iki wis tanggal, iki wis tanggal. Anak itu sambat, kos-kosan wis paling bayar, saya bingung melih. Ini kalau tidak hati-hati, ini yang namanya fitnah dunia yang saat ini bisa kita rasakan. Kenapa sekarang itu yang namanya kemaksiatan, kemudian korupsi itu semakin merajalela? Ya karena mungkin salah satunya tidak ada rasa kuatnya rasa ketakwaan gitu. Padahal bamanya takillaha yunjihi fid dunya wal akhirah. Bertakwalah kamu kepada Allah, karena dengan takwa itu akan bisa menyelamatkan kamu di dunia maupun di akhirat. Nah, ini. Maka bagaimana kita bisa mempertahankan, menjaga ketakwaan yang sudah ada pada diri kita ini, yang trennya itu mau naik kan begitu. Trennya itu saat ini positif kan begitu. Nah, biar caranya kita pertahankan, kita jaga agar tidak mudah luntur kan begitu. Maka di sini ada 3M, 3M, M3. Yang pertama adalah apa? Mukorobah. Nah ini penting. Mukorobah itu merasa bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah. Mukorobah, kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau orang itu merasa selalu diawasi oleh Allah, tentu sangat akan hati-hati. Ketika mau berucap, hati-hati. Mau bertindak, mau melakukan aktivitas apapun juga, tentu sangat hati-hati. Ini sikap murokobatullah ini harus ada pada. Nah, sikap itu apakah ada pada diri kita? Nek kula panjenengan sami raosaken. Sing jenenge wong wedi niku ternyata wedine karo menungso dibandingkan wedi kali Gusti Allah. Contohnya malah ketika kita mau berbuat sesuatu yang bukan mengambil hak, bukan hak kita, sesuatu yang itu bisa mendatangkan dosa, suatu keburukan, apa yang kita lakukan? Tengok kanan, tengok kiri, enek wong loro apa ora. Nggih wonten Bu. Arep petik pelem nggone tanggane gitu. Ajine yo pelem iki. Cara pane dijiko yo ora apa-apa, ning tetep ning ngami lho. Sing duwe loro apa ora, enek wong loro apa ora. Nek weruh ora sida gitu. Nek ra weruh sida. Berarti apa? Ini takut ora bisa. Wedi karo menungso. Padahal Allah tahu tidak itu. Ini berarti sikap murokobatullah kita belum. Ini kita takutnya itu hanya kepada manusia, ternyata tidak takut dengan Allah. Nek wedi karo menungso iki ngedol apa nedak. Ibu-ibu nek gak ada petangan nilai duit kok nganti jane rong sasi dibalikke kok rong tahun ra bali-bali.
Pilih perlu wong niku ngirit napa? Wah, rasido pengajian wong teko. Wah, rasido PKK wong enek. Dadi malah terhambat kegiatannya awake dhewe. Kalau takut dengan manusia biasanya Pak menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah berikut. Oh, ngatur saya aju. Maka disinilah kita takut kepada Allah dalam arti apa? Takut manakala kita melanggar apa? Larangan. Takut manakala kita meninggalkan syariatnya. Maka ketika takut kepada Allah itu tidak hanya sekedar takut, tapi harus ada Pak, disertai dengan rasa cinta, rasa mahabbah yang apa, sepenuhnya. Kalau dalam istilah itu al-khawfu minal jalil. Ini rasa takut kepada Allah disertai dengan rasa cinta, mahabbah kepada Allah apa minal jalil itu sepenuhnya, tidak setengah hati, tidak bertepuk sebelah tangan. Ibu berkertas bertepuk sebelah tangan. Napa berarti? Bertepuk sebelah tangan itu Pak Ejal cinta juga aku, bahkan gak ngomong ya udah bertepuk sebelah, menduakan. Jadi rasa cinta, rasa takut yang disertai dengan rasa cinta, ya sepenuhnya kita bisa merasakan. Pun nate gak ngerausi rasa cinta mboten Bu. Ibu-ibu mawon, bapak-bapak ini kenal. Pun nate Bu punya rasa cinta. Nek belum gak kayak semono kan. Jelas pun pernah merasakan. Nek wong sing jenenge cinta niku weruh sandale tok men dedek Bu. Mak ternyata. Baru kami di PP terus kira-kira mas kalau jenenge disebutnya salah tingkah begitu. Jebule wong ngene iki oh ngerti aku gak gaya. Ini orang manakala mempunyai rasa cinta. Kalau orang mempunyai rasa cinta, tentu ketika bertemu ingin berlama-lama. Nggih mboten Bu? Nek ben Bu mau telung jam kok kaya telung menit kok Mas. Padahal kepanas kodanan itu sama masalah seperti iso goncengan. Suwe seperti itu rasa cinta. Mesti khawatir kehilangan terus boten. Kurang cinta. Mesti kehilangan. Kudi tentu lagu mantap kemudian terus kok ini ngerti kok piye kayak mana dulu kemudian juga Pak mempunyai apa, orang yang cinta itu mesti rela berkorban demi yang dicintai. Lah sakniki nek cintane karo Gusti Allah pripun iki? Nah kurung wandang. Lah kok malah nyetor kendaraan mancing ngene Pak. Lho lagi ada ya gede pengajian gitu. Kerumahan malah ibu-ibu ngejak blonjo garwane. Nah, ini rasa cintanya di mana? Ini berarti apa? Berarti apa? Bertepuk sebelah tangan. Kalah karo mancing, kalah karo blonjone, kalah karo putune, kalah karo anak. Kalau kita mempunyai rasa cinta kepada Allah, ketika mendengar adzan, langsung as-sabiqina ilaiha, berlomba-lomba untuk menjadi pendahulu ketaatan. Nah, ini pendahulu ketaatan loh, bukan pendahulu maksiat loh ya. As-sabiqina ilaiha, orang yang selalu berlomba-lomba untuk menjadi pendahulu ketaatan. Putus DP nomor 1. Golek soft ngaji. Nek jenenge ibadah harus seperti itu, Pak. Soft itu nek perlu layan, Pak. Nek perlu layan, soft yang pertama itu. Mbok kowe ben bae, mbok karo bapake ora harus sedulure. Nek aku sing ngarepe yo ngarepe ojo geser-geser. Tapi nek ketika naik kereta napa ketika naik bis ya oke.
Beda mau sepuh kok jumeneng aku kok malah lingguh. Wah monggo Pak panjenengan kami hebat iki nggih. Tapi nek urusan ibadah golek soft niku ya sing karepe dhewe wa fi dzalika fayatanaffasul mutanafisun ya. Kalau surat Al-Mutaffifin ayat 26. Kalau hal yang demikian itu apa bergegas, berlomba, saling bersaing, sisian, ojo nganti kalah karo liyane itu hal ibadah. Nek dhewe iki nek urusan donya iki nomor 1 sepenuhnya. Nek antri BLT niku jam 8. Jam 7 wis teko. Wis booster derek durung, booster sik gelem. Gitu betul. Kita itu kadang-kadang kalau urusan dunia itu sepenuhnya, urusan akhirat hanya sepenuhnya. Mencari sesuatu nasib, lari kalau saya ini sego, gimana? Man sholatnya tertunda-tunda. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sibuk nonton status wong liya. Ibu ya, HP-an itu kadang-kadang marah setan gebek. Wah nonton status hiburan ini kalau sibuk dengan itu. Kalau urusan dunia itu kan kadang-kadang sepenuhnya. Kerja itu nggak cukup 8 jam ya Pak. Kadang-kadang 12 jam ya Pak. Kadang-kadang nginep ya ora apa-apa gitu. Kadang-kadang mulai rodo isik malah dialihkan kawan. Pak kok yang wis mulai mbok lemburan kita 3 jam. Nek sak jam 500 atau 1 juta 500. Ini kita kalau apa tidak boleh? Boleh. Ngawai di esok dodol soto, sore dodol begini dodol segoli itu ora masalah. Tapi apa? Ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya kecil. Nah, orang yang cepat-cepat meninggalkan kesibukannya untuk menjalankan haknya Allah itu salah satunya sholat. Itulah pribadi seorang yang bertakwa. Rasulullah mengatakan, berkata kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, cepatlah kamu mendatangi sumber suara itu ketika terdengar. Cepat-cepat kamu menjalankan sholat, karena itu termasuk pribadi seorang yang bertakwa. Ketika Rasulullah itu kan orangnya romantis, sering bercanda sama istri-istrinya kan begitu aja. Iya bercanda. Wong lanang itu saya ini nek ibarate napa Pak? Ibarate nek ning jogo kaya singa kan begitu. Maksudnya singa napa berwibawa gitu. Ngerampungi gitu. Berwibawa, sembodo kan itu. Apa-apa caket. Ini nek omah kudu kaya napa? Kaya kucing. Maksudnya apa? Seneng dolanan, seneng bercanda. Ojo diwalik. Dadi gawane gak seneng, anake gak seneng ben betah. Ning nek njogo kaya kucing, nek omah kaya singa. Wah, iki malah medeni. Apa-apa dibandingi anake bojo wedi kabeh. Nek njogo kaya kucing. Ketika itu Rasulullah itu senang di rumah itu bercanda dengan istri-istrinya. Tapi ketika mendengar adzan, seolah-olah Rasulullah itu lupa dengan istrinya. Begitu juga istri-istrinya itu seolah-olah lupa juga dengan Rasulullah untuk mendatangi apa? Sumber inilah kita harus seperti itu. Asabidina ilaika untuk urusan ibadah, maka apa? Orang berusaha menjadi pendahulu ketaatan kepada Allah Subhanahu. Kembali lagi, sikap muraqabah, sikap merasa diawasi oleh Allah. Nah, orang yang mempunyai sifat muqarabatullah ini akan diberi ampunan oleh Allah dan akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, coba nanti dibuka di dalam surat Al-Mulk ayat 12.
Di situ dikatakan innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sungguh orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka. Wedi karo Gusti Allah padahal awake ora weruh. Maka ada istilah al-ihsan. Al-ihsan itu kan ketika kita beribadah, ketika kita melakukan sesuatu itu seolah-olah kita melihat Allah. Tapi ketika kita tidak mampu, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi orang yang takut kepada Allah, kepada orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, maka apa? Maghfiratun wa ajrun kabir. Maka akan diampuni dosa-dosanya dan akan diberi pahala yang besar. Ketika orang itu takut kepada Tuhan padahal tidak terlihat oleh mereka, tapi karena yakin bahwa Allah melihat, orang ini akan mendapat pahala yang besar dan akan diampuni dosa-dosanya. Apakah sudah ada sikap muraqabatullah pada diri kita? Nah, ini monggo. Ketika kita pernah mendengar kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bepergian, kemudian dia melihat ada seorang anak penggembala dengan gembalaannya yang begitu banyak domba-domba ratusan, mendatangi anak tersebut, si fulan, iki umpamane wedhuse kula domba iki tak ijoli loro apa telu tak ijoli dhuwit kowe gelem ora. Nah, awake dhewe napa mboten Bu niku? Kathah wedhuse ratusan, mungkin ribuan. Cara dijikuk siji loro ra nek ngono ngoten mawon. Tapi apa kata si anak ini? Dia tidak mau. Kenapa? Ini bukan milik saya. Ini milik majikan saya. Alah ora perlu. Umpamane diitung iku wong dina ning kaya ngono paling kono omong nek dimakan serigala loro apa telu ora apa ya goleki kan. Tapi apa yang dikatakan anak tersebut? Fa inna Allah, di mana Allah? Meskipun majikan saya tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Wah, ini akhlak yang begitu luar biasa. Umpamane kabeh niki sak weruhe dhewe wonten kabeh aman kan. Ini mboten Bu. HP ketinggalan ora rata kok. Mau kewan HP kaya wong kelangan dunia sinyal. Goblok itu juga. Ya Allah kaya kelangan apa? Nek kelangan sholat fajar tenang-tenang wae. Sesuk cek enak. Yo sesuk iki kowe urip apa ora kan begitu. Iya benar, kalau orang mempunyai sifat al-khawfu min ajal seperti anak ini Pak. Ya. HP ketinggalan, omah lunga, omah lari dikunci, aman mana itu kalau ada dekat. Ini kalau semua mempunyai sifat al-khawfu min ajal, rasa cinta, rasa takut kepada Allah disertai rasa cinta. Dengan seperti bagaimana bisa kita itu didik anak dengan fakta yang ini pun Pak, coba saat ini perlu dipikirkan dengan ini gitu. Karena saya itu sekolah DP itu masa apa enak PMP gitu Pak, pendidikan moral Pancasila. Dan itu ganti mulai waktu bukan menteri orang gitu, ganti kebijakan ganti mulai dari PPKM gitu kan. Bapak Ibu guru enten ini. Bar PPKM ganti nah PKM gitu. Terus apa mulai? Baru sekolah lah, niki lho, wes kota ganti program, kota ganti undang-undang, kota ganti kurikulum. Saiki anek perkembangan ini nopo? Korupsinya dadi nopo saya sudah? Lah, PMP, PPKN, PKN dipengerti apa lan itu ternyata nggak bisa mempengaruhi Pak. Umpamane surat Al-Mulk ayat 12 itu pakai anggota DPR DPI pakai satu video undang-undang itu Pak. Terus menterinya dikasih bebas dan ini malah jodoh ngelewake kalau ayat-ayat Allah, padahal ini solusi sebenarnya. Kalau ini diterapkan luar biasa Pak. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi sampai kan maghfiratun wa ajrun kabir.
Sungguh orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, maka akan mendapatkan ampunan dan akan mendapat pahala yang begitu besar. Ini disampaikan, ini harus begitu. Lah atau nyampaikan dong ya, peti malah pakai bohongan dipecat repot aku malah kamu. Ini berarti apa? Sudah berapa umur Indonesia untuk menghilangkan yang namanya korupsi ternyata begitu sulit. Coba nek wong PKB duwe al-khawfu minal jalil, mbuh sing ngisor pun dhuwur, aman Pak. Baldatun thayyibatun warabul ghafur. Arep korupsi wedi wae. Ngewel. Arep korupsi manipulasi ora wani kan apa? Al-khawfu minal jalil. Punya rasa takut kepada Allah. Nah, malah gawe film. Niku. Mula korupsi merajalela kan seperti itu. Ini dia korupsi kayak mati lah mungkin ya Pak. Wong sapa ning sawah sing korupsi apa? Malah tuku pupuk lakane ra kudu nganggo KTP nganggo KTP. Sing korupsi ban yo sing dene nganggo dasi. Sepatune pinoti. Oh ya, kelar. Ngomong kantoke Berini nganggo safari. Ya memang kan punya kesempatan gitu. Awak itu punya kesempatan apa gitu. Padahal kalau kita lihat fasilitasnya itu luar biasa. Wes juga rumah sak isine kayak mobil sak supire lagi. Duwe ajutane 8. Bawa tas dewe, ini loh. Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Ya karena kamu minat jari tidak ada pada diri kita. Sikap merupakan turun. Hanya gubernur mau ya. Orang seperti itu tak rumah ngelompat dosan ini ngelompat gede pak. Jangan pak. Awak dia rumah ngelompat bingung. Lalu sarapannya apa ya? Anak kata gue murah. Kalau itu merasa kebanyakan anak kata sih kayak di nonton Facebook. Pak Sawiji macam itu. Pak di sini guru, nawa tempe, kayak tempe bengok gitu. Digodok kayak nawa. Pak ini sih menul-menul gitu. Enak tenang itu. Saya itu. Kalau nak masalah ni artinya ayam pangan koyo bandingan dinosaurus. Saya itu. Orang itu ada penting artinya. Orang ini artinya ayam tentrem itu wah. Suatu ruangan juga pengajiannya anda oke memang satu ini kenapa? Karena yang dibaca itu di sini kan ayat-ayat Allah maka ketika Al-Quran itu dibaca itu kan tidak menjanjikan kekayaan, tidak menjanjikan kemewahan, tidak menjanjikan perkenanan, tapi ketika Quran itu dibaca pasti di situ ada ketenangan, kedamaian. Rasa tentram itu pasti ada. Mulai nek majelis taklim nek turun niku nggih boten aneh ngoten nggih. Karena hatinya tenang ayem. Ya itu kan begitu. Jadi maka bolehlah kita itu mau gelem maca Quran nggih. Maca Quran itu nek musiman. Maca Quran itu nek bulan Ramadan, karena nek wong mati nek maca Quran. Untuk setiap saat itu sebagai pedoman hidup kita. Maka ada istilah al-amalu bitanzil, beramal dengan Quran. Beramal dengan Quran itu seperti apa? Beramal dengan Quran itu ya dibaca, dipelajari dan diamalkan. Jadi Allah itu sebenarnya tidak menuntut kita untuk hafal Quran loh. Nek umpamane Gusti Allah menuntut amal hafal Quran itu stres kabeh. Barang aku rampung mikir anakku kaya ngene kok hafal Quran gitu. Kan begitu. Allah juga tidak menuntut awake dhewe kok maca sapa juga. Kalau korelan kok tidak cuma kita Allah menuntut kepada kita mau membaca. Nek wong wis gelem maca kuwi mesti kok gelem mempelajari. Salah satunya seperti inilah, ini sekarang kecil mawon ya. Secara umum, surat khusus kan ada tafsir ada dan macam-macam. Dengan apa? Berusaha untuk mengamalkan. Ini syukur nek iso ngangkat Al-Qur'an suaranya bagus, gak komplit itu Pak. Nek awake iki kita wis tangi lamun iki ora iso. Mula sing napa anake sing ditandakan begitu. Ini supaya anakku iso hafal Quran. Maka di sini ada
Pondok kan nggih. Nah, monggo dilebetke pondok niku. Nggih hafal Quran. Anake pucuk tekel putune kok Bu, wis berusaha nggih. Aku ora iso hafal Quran ya anakku ora iso putuku. Putune ora iso. Napa buyute nek iso urip ngono nggih. Itu kita usahanya seperti itu. Jadi al-amalu ditansir. Beramal dengan Quran itu maksudnya ya, karena sebagai pedoman hidup kita, maka harus kita gelem maca, gelem sinau, lan berusaha untuk mengamal. Itulah generasi yang Qur'ani. Nah itu yang nah, kembali kepada sikap muroqabatul rahim tadi. Monggo. Ya. Kita lihat diri kita sudah adakah seperti itu. Monggo, kalau kita sudah punya sikap muroqabatullah, ya insya Allah kita akan hati-hati, punya pedoman, hati-hati. Di samping Allah, CCTV Allah itu jelas, juga apa? Allah itu juga mengutus malaikat kiri kanan kita. Nek berbuat jelek, ya nek sing nganter, nek berbuat baik, ya nek sing. Nah, ini kalau enek CCTV ini kurang kok. Apa ya bedanya apa enek karuan dulu. Nek hati-hati nek ora sampe nek dhewe ndak begitu orang beriman ya lombonge apike sing saklong nggih. Sing jujur sing anu niku mesti ra kena masalah. Marep lipat banjur dene CCTV ora. Lah duwe salahmu. Wedi kok karo polisi. Maksudnya wedi nganggo helm mergo napa helm iku untuk pengamanan awake dhewe. Wong nek tiba nganggo helm yo gak jangan hanya karena takut dengan polisinya, enak polisi pura ya, ini nganggo helm ngenteni enak polisi, tiba itu ngenteni enak polisi pura enggak. Nah ini maka kita ada tidaknya ya, seseorang yang melihat karena kita merasa Allah selalu melihat kita, maka apa? Kita tentu sangat berhati-hati bertindak. Insya Allah kita selamat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua yaitu apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh berjuang, sungguh-sungguh berjuang untuk apa? Bagaimana kita bisa istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Nah ini memang ya tenang Pak. Maka ciri daripada seorang yang beriman itu apa? Lan yasba'al mu'min min khairi yasmahu hatta yakuna muntahaul jannah. Sekali-kali seorang yang beriman tidak akan merasa puas dengan kebaikan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tidak pernah puas manakala menjalankan kebaikan. Tidak ada rasa kenyang yang menjalankan kebaikan. Orang yang jenenge enek ikut kurang kok. Wah, aku ora cukup sholat kok 17 rakaat. Memang tambah dengan sholat duha, tambah dengan sholat sholat itu tarawih tok, Ramadan ramu wis, ya kan sholat demi beribadah kepada Allah itu kan waktu terobakan hatta yakal yakin, sholat Al-Hijrah 99 dan terakhir kan. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah itu sampai kita yakin ajal menjemput kita, lagi mandek sing ibadah, lagi mandek sing nyembah karo Gusti Allah, orang musiman, orang gone Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wayang gone sapi do moro kabeh. Ya ora apa-apa sih arep ae. Kalau jadi kita jadi kalau jokan kok nek kurma dikai 2 kilo nek suruh sholat. Jadi seperti itu. Nah, orang yang beriman itu cirinya apa? Selalu merasa tidak ada rasa puasnya manakala berbuat kebaikan. Jadi hidupnya itu selalu berbuat kebaikan. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika. Orang Muhammadiyah, orang Aisyah itu begitu Pak. Orang kumusan itu jiko kayak kalau nek rampung iki Iki kok enak wae nggak aku kesel gitu. Ya begitu. Kalau setiap orang yang sudah melakukan kebaikan yang satu, ibadah yang satu, maka apa? Bukan diam, ambil kebaikan yang lain, begitu terus. Ya gitu. Maka ketika di sini dulu adanya TK loh. TK loh. Bani itu
SD yang sebenarnya SD meningkat mulai begitu SMP, meningkat mulai begitu pondok, meningkat mulai begitu SMK, SMA, terus ke niki hafizul Quran, gitu. Ini kan ini yang namanya apa? Tidak ada rasa puasnya. Itu kalau kita kan Islam berkemajuan lagi, gitu. Saya dulu ya di sini belum seperti ini lagi. Saya misalnya pondok anak ditirani. Itu kan berkemajuan selalu orang yang beriman seperti itu. Jadi kalau kita selalu diisi hidup itu dengan kebaikan-kebaikan, maka tidak akan celah sedikit pun kita memikirkan yang namanya keburukan. Mikir elake ora soalnya ngidake yang lewat muslim. Sudah sampai kapan? Akan begitu. Tekan kapan? Orang sampai wis mantu ora. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan surga. Berarti apa? Sampai akhir hayat di kita. Kalau selama hidup kita selalu berbuat kebaikan, ini kan otomatis merintis jalan kita menuju surga. Maka la yasfa'al mu'min min khairi yasma'u hatta yakuna muntahul jalan. Sekali-kali seorang yang beriman tidak akan merasa puas dengan kebaikan. Dari apa yang dia dengar sampai kapan? Sampai masuk surga itu. Nah, mujahadah enak ukuran. Seperti halnya puasa. Puasa itu juga kurang cukup poso kok sensasi gimana? Maka ketika itu kok poso 6 hari di bulan Syawal. Pun aku dereng. Wis kok dalem kesuwen sing silaturahmi nganti Syawal entek akeh kelingan. 6 hari di bulan Syawal. Saya poso sesasi muput, Ramadan, terus dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, kalau di poso setahun muput, kok kayak menurut doa kepencut ini. Ini nak doa ngeser, diskon ini kepencut di ramumu begini. Nah, inilah kadang-kadang kita seperti itu. Padahal amatnya harus juga setahun muput, ya orang apa deh, nggak ada hukum apa, nggak ada tuntunannya kan begitu. Mula kita itu kan harus apa? Ya bersyukurlah ya, bersyukur sebagai umat Muhammad ini kan begitu. Poso sesasi, tambahan kembali di bulan Syawal, kaya hitungannya kebaikan seperti poso setahun. Itu kan luar biasa. Kan jadi kalau ini loh, Lailatul Qadar loh. Umat Nabi Muhammad itu kan umurnya sudah nanti 70 tahun. Soalnya sing kudune ya mungkin orang patek-patek. Tapi bisa Pak, ketika bisa mendapatkan Lailatul Qadar, gitu. Itu koyo dene ibadah selama 83 tahun Bapak bayangin. Ini kan anugerah untuk umat Muhammad. Pendek umurnya, pahalanya tak terbang, panjang pahalanya. Maka di sini, ya, uji kurang, kurang. Ini yang mulbin kan begitu Pak ya. Pertengahan bulan kemarin, 13, 14, 15. Saya kurang enak Senin Kamis. Orang marah ya poso enggak boleh. Itu dalam hal apa? Urusan belum bina Allah belum bina saya kira panggilan sampai doa bagaimana kita mudah di dalam membantu orang lain, meringankan beban orang lain, itu saya kira panggilan sampai sudah mengamalkan dan seperti itu. Muhammadiyah Aisyah respon dalam hal seperti ada bencana bicara ini kan begitu orang menonton. Ada kejadian apa? Respon. Bagaimana masyarakat di sekitar kita? Jadi calon-calon itu pagar tembok luwih pagar mangkok luwih apik daripada pagar tembok. Dan ini penting. Ternyata benar bagus tuh. Kayak anak seperti itu. Maka almarhum itu sudah di sekolah, sudah di pondok pesantren, sudah di PKW, sudah di itu kan karena itu mengamalkan itu. Orang itu memang Allah itu kan Islam itu kan menganjurkan orang itu kan suka menerima, bukan menerima, tapi orang tak boleh menerima. Maksudnya Islam itu mengajarkan suka memberi. Ojo seneng ojo seneng jakake maksud begitu. Maka tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Islam mengajarkan seperti itu, suka memberi. Orang gonjak jakake. Coba jenengan ningali. Wong niku nek lomo nyamnyo nggih entengan
Kuwi orang wajarnya itu kok bergembira teman. Iya betul Pak. Mati kali. Ini nek wong kudu jagake, nek susah menderita. Iya betul. Biasanya kalau kok orang itu top rata kok. Biasanya itu 5 kok itu loro lah, sing telu kayak iso budi kayak ae to, Mas, loro meneh. Ini kan apa? Suka mendalam. Padahal Islam kan kowe nek susah aja diketok-ketokke, tapi awake dhewe ora susah sithik dulu ngomong kabare. Pilek itu aku dibere aku lono. Gitu. Nek banyak awake penak sehat itu panen kan meneng gitu kan. Nah ini jangan betul. Nanti Islam suka Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi mujahadah ini monggo lah. Sesuatu yang telah baik yang kita lakukan ini mari kita kita sungguh-sungguh ya secara istiqomah kita lanjutkan. Seperti halnya di dalam surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut ayat 69. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maksudnya berjihad dalam arti apa? Setiap apa yang kita lakukan, suatu kebaikan teman-teman, itu harus apa? Diniati dalam rangka apa? Mencari ridho Allah. Diniati ibadah itu amal soleh yang tentu akan mendatangkan pahala. Seperti halnya seperti ketika kita bekerja, orang yang beriman, orang Islam kerja itu rasa dan anak yang pengen itu uang, enggak. Tidak hanya sekedar untuk mendapatkan upah, tidak. Tapi ketika kita bekerja itu dalam rangka apa? Mencari ridho Allah. Itu sesuatu ibadah, diniati ibadah. Amal soleh itu kebaikan. Tentu akan mendapatkan pahala. Ketika apa? Ketika kita lakukan dengan benar, ini Pak, dengan niat yang baik. Nah, itu Pak, maksudnya mencari ridho Allah. Maka apa? Maka di sini ya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yaitu jalan yang lurus, diberikan hidayah. Manakala orang itu mencari ridho, wongnya nek wis ridho, niate mukhlisina lahudin gitu. Ikhlas meluruskan niat, meluruskan akidah. Itu ketika nanti kita bekerja itu oke positif, tapi karena ini sudah ridho benar-benar ridho Allah, itu bisa kona'ah. Itu oke positif mesti gelem nampa. Tapi ketika kita niatnya itu golek harta, niate golek upah, kayak gilane. Soalnya aku mulai dipakai garwane bojo dua. Itu Pak, sedina ketemu tak boleh itu 1.000 iso ora lara atine mangke. Saya mengkat-mengkat gitu. Ya betul. Maka harus ikhlas. Nah wis ikhlas mencari Allah, oke sithik mesti gelem nampa. Mula sing jenenge wong sugih iku arep ning ati sik. Mula ati iki kudu digawe sugih sik. Nggih betul. Nek atine wis sugih, kuwi golek itu oke positif mesti nampa. Nggih, kona'ah menerima apa adanya. Nek atine miskin, alah kok dikai itu 10 juta mikir mah 15 juta itu piye ya Pak ya. Jadi kayak 15 juta mikir nek 20 juta piye. Enggak ada rasa puas. Maka ketika dikai gunung masih siji jalur luru pakai, terus dikai luru jane manusia kan seperti itu. Ketika apa? Ketika hatinya miskin, mandeke oleh apa? Nek wis kesumpelan lemah mandek Pak. Wis meninggal njaluk kaposen. Ya begitulah. Maka disinilah kita harus secara apa? Mencari ridho Allah. Maka disitulah nanti akan kita terima apapun hasilnya. Kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, sungguh-sungguh kan begitu. Itu epilog di toko. Maka terjadinya korupsi dan lain sebagainya itu karena hatinya miskin. Kalau kita itu tahu definisi Pak, orang kan ketika definisi mau sugih apa, kaya ngopo, mesti mikirnya Pak,
sing duwe omah gedhe makro sawahe akeh, tunggange akeh, duwe kos-kosan, duwe toko. Tapi yang namanya kaya itu sebenarnya apa, Pak? Wong gelem ngeki lomo itu baru dikatakan kaya. Duwe apa-apa nek melarat kok ngono. Duwe apa-apa nek ora lomo, ora gelem ngeki util, kuwi ora wong sugih. Wong lah korban itu tuku wedhus 3.500.000 urunan 3.500.000 ditakon nek dadi ngene iki lho sebenarnya ora pindah meneh ora balik takon iki korban banget dadi ditakon lho padahal lumayan gitu bare inovasi bar tuku kendaraan tuku 3.500.000 sing abote ora nah ini lho dhewe katakan seperti ini introspeksi kula mawon seperti itu mikirnya macam-macam mau ngarep bantu pondok Kalinganku yo kan aku pengen emek ora sido Pak arep bantu pondok 5 juta Kalingan emek ora sido ngopo nyumplung 5.000 Kalingan rokok-rokok ora sido ketok remeh-remeh Mas ini yang harus kita nah kemudian apa? Kemudian wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka sebenarnya hidayah itu sebenarnya sudah disediakan Allah. Sebenarnya apa itu? Allah harus gelar itu hidayah, petunjuk itu. Kowe wis ihdina siratal mustaqim kan betul. Ihdina siratal mustaqim wis kanthi ping 17 ya manusia. Tunjukilah kamu ke jalan yang lurus. Wis sholat, poso macam-macam. Ning awake dhewe percaya karo dukun. Nggih mboten, Pak. Penglarisan, nggih mboten. Kadang-kadang bar subuh wis subuhan nek mau salat tahajud metu arep dodol madhep ning tangga droge sikil. Jewel kupinge dhewe karo mak mungkin. Pisang pintu ora masalah mungkin asal mulate kumat kuwi. Tapi ketika kok bendino, kan dadi masalah. Takon kita mungkin. Lah hilang kok ya kula perlu. Angger apa Bu kok anggeran digedel-gedel ke sikile. Intinya apa ini paham kae. Dukun ana wong pinter dadi dagang aku kok laris. Ihdina siratal mustaqim tunjukilah kami ke jalan yang lurus aja percaya karo iki berarti apa? Bertepuk sebelah tangan. Percaya Gusti Allah ya ora seneng nek dijualkan nek iki dijualkan ya ora gelem. Oleh gelem apa Bu? Ya ya alhamdulillah hebat kok imani luar biasa ini. Pak jatah sekalan lebih setunggal kirang 3. Itu hebat. Ya, jadi seperti itu. Hidayah sudah digelar. Ketika orang mendengar azan, kan respeknya ada 2. Ndang tetanter kendaraan yang masjid, yang dewa, ndang tetanter kendaraan bojo atau mancing, kan begitu. Padahal hidayah kan sudah. Tinggal kita mau atau tidak. Malam hari begitu panjangnya, kadang-kadang kita pendekkan dengan tidur. Padahal di Solo bisa pakai. Kowe ini ketika malam itu mau jangan sambat atau aku gitu. Itu pakai. Neng malah dipendekkan dengan tidur. Wong turu niku ora krasa. Tangi maler aku lagi saler pandai tulis 5 jam. Maka mari Bu, jangan kita pendekkan malam yang begitu panjang hanya gara-gara apa? Kita tidur. Kan panjang loh. Dek. Jam 9 nanti saat dulu subuh itu dan jam. Itu kan kesempatan. Kadang-kadang meluangkan waktu 10 menit sholat itu sama yang kok merasa berat gitu. Aneh sebenarnya. Aneh dan payah gitu orang seperti itu. Ini loh orang kerjakan aja lagi loh sampai Tuhan di kono. Gur sunat rong rakaat ya oke. Gur waktu paling 5 menit. Tuhan itu lah bar subuh nanti menjelang zuhur. Waktune berjam-jam. Awake dhewe alasan, sing arep kerja, sing arep nang pasar, sing arep ngomong, lha macam-macam. Orang menit transito kelar tempat inilah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu kata hormati langsung muhasabah. Ini penting. Sukses tidaknya seseorang hidup di dunia ini apa? Salah satunya dengan muhasabah, introspeksi diri, mengaudit apa
mawas diri kan begitu. Introspeksi di diri. Wong urusan dunia saja kalau nggak dimuhasabah Pak repot. Aku dodol, dagang aku sampai resik, ini kok rene duitnya yang ngendi? Kan mesti ngono to, Pak. Wong dagange entek kok duitnya rene kan mesti bingung to. Oh, jebule ning utangan kabeh. Ah, sesuk mulai iki utang ngawur-ngawur rasa sesuk rasa ditangi kan begitu. Lah ini lho, itu kan muhasabah. Wah, wis kok rene oh mungkin iki karyawan iki ngene tak peringatan siji loro telu ngeyel ganti. Kan ngoten lho. Ini muhasabah gampangannya ngoten. Itu urusan dunia. Garap sawah, bayar tukang sing macul semene, bayar tuku bibit semene, sembako kok semene. Lah kok hasil kok go semene tok nggih Pak nggih. Itu kenapa kok bisa terjadi? Kunci suksesnya ya muhasabah. Apalagi prestasi amaliyah kita. Gitu. Urusan akhirat itu perlu dengan adanya muhasabah. Sudah seberapa banyak prestasi amaliyah kita? Apakah amal kebaikan amal-amal yang saya lakukan termasuk amal yang soleh atau justru amal yang salah? Itu kan perlu. Nah, maka sejenis muhasabah ini rasa mintanya akhir tahun, akhir bulan, akhir pekan. Tapi apa? Setiap waktu, setiap saat. Maka adab daripada seorang yang beriman ketika mau tidur yaitu muhasabah, di samping wudu, berdoa, zikir dan macam-macam salah muhasabah. Apa yang saya lakukan dari bangun tidur sampai saya mau tidur lagi, apa sih tak kerjakan dulu? Tadi apa? Dengan mesti so ngerasakan gitu. Oh aku kok ngomong ini, oh aku ini. Sehingga kita tahu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kekurangan kita tahu, kelebihan kita tahu. Kalau seperti itu, tinggal nek sing elek yo diapike, sing apik dilanjutke, tambah semakin baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Hari pembalasan apa yang sedang kita lakukan. Ini yang perlu kita, jadi kita perlu muhasabah dalam arti prestasi amaliyah kita. Kita kadang-kadang yakin bahwa kematian itu pasti akan datang, pasti menjemput kita. Tapi kadang-kadang kita lupa, tidak mau mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Padahal yang namanya kematian itu datangnya mendadak tanpa pemberitahuan dahulu. Betul Pak? Kadang dikabari enak kematian, lu ngabari kok nggak ada. Oh, ini mati baik. Ada tahu gitu. Kalau ya pengen banget. Tur ya orang kaya kacang gitu. Enak sing disi bae, disi wong tuane, disi bapake, disi iune. Enak suruh nganti tua berarti sedo muda, durung nganti nom remaja wis. Belum nganti bayi ini terus mah ini yang terjadi. Maka marilah kita persiapkan. Percaya syukur, bagaimana kita berusaha untuk meraih sebaik-baiknya. Jangan bermalas-malasan dalam ibadah. Yang terakhir, kenapa kita kok sering malas ibadah? Ini ya perlu dialog nih. Tidak sholat, tidak pengajian soben, engko nek wis tuwa, padahal umur wis 70 tahun. Dijak ibadah kok sok nek wis tuwa, lagi kapan wongmu? Nah ini yang kadang-kadang kita perlu pakai. Kenapa kita malas beribadah? Padahal Allah tidak malas di dalam memberi apa yang kita perlukan. Allah tidak malas memberi rezeki kita, tidak malas memberi kesehatan kita, tidak malas memberi kelonggaran kepada kita. Kenapa kita malas beribadah kepada Allah? Coba nek Gusti Allah malas ngene rezeki awake dhewe ya puntang pantai kabeh to, Bu. Coba kalau Gusti Allah lagi kesehatan awake dhewe dene omah kabeh gitu. Ora ada pengajian juga. Itulah, maka ini spirit itu tadi. Tren kita sudah naik, ya takwa mari kita pertahankan dengan adanya 3M kita mantapkan. Muqarrabah, mujahadah, muhasabah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kirana langkung pamunten bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.